Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan khusus memperingati hari ulang tahun ke-86 Wanita Kaum Ibu Gemim Sinode dengan berdasarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai ayat 22 yang bunyinya sebagai berikut. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, nama Sifra dan Pua, mereka tercatat dalam Perjanjian Lama. Mereka memang tidak sepopuler Abraham, Yakub, atau Musa. Bahkan juga mereka tidak sepopuler tokoh-tokoh perempuan seperti Deborah, Hana, dan Ruth. Bahkan mungkin tidak banyak orang yang tahu nama mereka. Akan tetapi bukan berarti mereka tidak mempunyai peran apa-apa dalam perjalanan hidup umat Tuhan. Sejarah manusia tidak hanya ditentukan oleh tokoh-tokoh terkenal, tapi juga oleh mereka yang namanya bahkan tidak pernah masuk dalam ingatan manusia. Dalam peperangan tidak hanya komandan yang berjasa, tapi juga para prajurit. Dalam sepak bola, tidak hanya pemain bintang yang punya peranan, tetapi juga para pemain lain. Demikian juga perjalanan hidup umat Tuhan. Tidak hanya Abraham, Yakub, Ishak, dan Musa yang punya andil, tapi juga orang-orang seperti Sifra dan Pua. Nah, siapakah Sifra dan Pua ini? Mereka adalah para bidan yang menolong perempuan Ibrani melahirkan. Kepada mereka berdua Raja Mesir memerintahkan, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah dia hidup. Keluaran 1 ayat 16. Pada waktu itu, Yusuf anak Yakub, nenek moyang bangsa Israel, yang pernah menjadi pejabat penting di Mesir, telah lama meninggal dunia. Raja baru yang memerintah Mesir tidak mengenal Yusuf. Karena itu ketika bangsa Israel berkembang pesat dan dianggap bisa menjadi ancaman bagi Mesir, sang raja pun lantas mengambil keputusan, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Ini bisa kita baca dalam Keluaran pasal 1 ayat 10. Dan tindakan yang bijaksana itu adalah seperti yang diperintahkan kepada Sifra dan Pua, yaitu membunuh para bayi laki-laki Israel. Begitulah sebuah tindakan yang datangnya dari penguasa. Betapapun kejam dan mengerikannya, sering dianggap sebagai tindakan yang bijaksana. Namun kalau tindakan itu asalnya dari rakyat jelata, bisa jadi malah akan dicap subversi atau mengganggu stabilitas nasional, sekalipun maksudnya mungkin sekedar menuntut keadilan.
Di gereja juga kadang-kadang demikian. Kalau tindakan itu datangnya dari pejabat gereja yang punya wewenang dan berpengaruh, maka akan dianggap baik. Kalau kemudian ternyata salah, maklumlah, namanya juga manusia. Akan tetapi kalau tindakan itu datangnya dari orang biasa yang tidak punya pengaruh apa-apa, jangan heran kalau berbagai tudingan dengan gampangnya akan diarahkan kepada mereka. Sok tahulah atau tidak dewasa. Nah, bagaimana Sifra dan Puah menyikapi perintah Raja Mesir itu? Ternyata keduanya berani mengatakan tidak. Mereka tahu bayi-bayi itu tidak bersalah, jadi mengapa harus dibunuh? Terlepas bahwa mereka berasal dari suku bangsa lain, dan sekalipun yang memerintahkan itu seorang raja. Sifra dan Puah tentu menyadari apa akibatnya kalau mereka menolak perintah raja. Berseberangan sikap dengan penguasa selalu mengandung risiko yang besar, namun mereka memilih untuk setia kepada hati nurani mereka sendiri. Inilah sebenarnya arti keberanian sejati. Setia kepada hati nurani memang bukan perkara gampang. Ada harga yang harus dibayar, ada risiko yang harus dipikul. Apalagi kalau untuk itu sampai harus berkata tidak kepada penguasa. Hanya orang-orang berjiwa kuat dan bermental bajalah yang mampu melakukannya, seperti Sifra dan Puah. Dari mana mereka memiliki kekuatan itu? Alkitab mencatat dalam Keluaran 1 ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Inilah kuncinya. Sifra dan Puah lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara, tidak sedikit orang yang mengkhianati hati nuraninya sendiri demi mengikuti kemauan atasan. Tidak sedikit orang yang mengorbankan prinsip dan keyakinannya demi pengakuan orang lain atau demi menghindari tekanan dan ancaman. Tidak sedikit orang yang menyangkal imannya demi menyelamatkan nyawanya. Di sini kata-kata Tuhan Yesus berlaku dalam Matius 10:28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-86, wanita kaum ibu Gemim. Jadilah perempuan yang penuh hikmat dan selalu bertindak bijaksana, agar berani mengambil keputusan-keputusan yang tepat seperti Sifra dan Puah di waktu yang tepat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.